Aku Ira Novita, seorang pelajar yang dilahirkan di Dusun Banaran, sebuah dusun kecil di lereng Gunung Sindoro yang jauh dari perkotaan. Aku dilahirkan dari seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan juga seorang ibu yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Walaupun mereka disibukkan dengan pekerjaannya, mereka tidak pernah melupakan tugasnya sebagai orang tua. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 1 kakak dan 1 adik laki-laki. Aku merupakan seorang pelajar di sekolah menengah atas. Aku merupakan salah satu siswa yang berprestasi karena selalu menjadi juara kelas dan juga sering mengikuti event perlombaan. Selain itu, kesibukan sehari-hariku yaitu membantu ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Dan aku juga merupakan aktivis organisasi di dusunku. Aku ikut organisasi IPNU dan IPPNU. IPNU dan IPPNU adalah organisasi pelajar, mahasiswa, dan santri yang berbasis keislaman. Di sini banyak sekali kegiatan rutin yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan seperti kajian kitab, mujahadah, dan masih banyak kegiatan lainnya. Tidak hanya itu, tetapi aku di sini belajar bersosialisasi dengan banyak orang, public speaking, dan sebagainya. Tentang ibuku yang bekerja sebagai penjahit, yang selalu mengejar target untuk bisa menyelesaikan jahitan dari pelanggan. Ia juga selalu mengerjakan banyak sekali pekerjaan rumah. Saat jahitan sedang banyak, aku tidak dapat membantu banyak. Aku kadang merasa kasihan kepada ibu karena telah mengerjakan pekerjaan rumah. Ia masih harus mengerjakan jahitannya. Dari sinilah aku bertekad untuk belajar menjahit. Hingga saat aku libur sekolah, aku mencoba berbicara dengan ibu. Ibu, boleh bicara sebentar nggak? Iya, gimana nak? Bolehkah aku belajar menjahit, Bu? Boleh. Tapi kenapa kamu mendadak ingin belajar menjahit? Aku kasihan pada ibu, karena setiap hari harus melakukan pekerjaan rumah, ditambah harus melakukan pekerjaan menjahit sebagai itu. Terima kasih banyak ya nak. Mulai besok kita mulai belajar menjahit ya. Baik, Bu. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya, Bu. Iya, selamat tidur ya nak. Ya. Keesokan harinya, aku mulai belajar menjahit dan ternyata menjahit tidak semudah yang dilihat. Aku terus belajar menjahit. Hingga suatu hari, aku ingin mencoba membuat sebuah baju.
Nyatanya, menjahit bukan hanya menyatukan dua kain, akan tetapi kita harus mengikuti pola, memahami jenis kain, menguasai berbagai jenis jahitan, dan masih banyak lagi. Ketika menjahit, kita harus memiliki rasa sabar, ketelitian, dan juga konsentrasi. Karena kesulitan rasanya aku ingin sekali menyerah dan aku juga berhenti menjahit sampai berhari-hari. Hingga suatu malam di ruang keluarga. Kamu kenapa, Dok? Kok nggak belajar menjahit lagi? Ya Pak, aku capek hafal terus. Kamu jangan menyerah, Dok. Jadikan kegagalan sebagai motivasi agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Iya Mbak, jangan menyerah untuk mencoba lagi. Ya, kamu itu jadwalnya jangan mudah menyerah. Masa kita sudah jelaskan, iya kan Pak? Oh. Aku terus merenungi semua perkataan itu. Aku masih dilema antara mau lanjut belajar atau berhenti di kegagalan ini. Jika aku mau lanjut, mungkin aku akan gagal lagi. Tapi juga punya peluang untuk bisa berhasil. Kalau aku berhenti, mungkin aku akan menyesal dan tidak akan pernah bisa menjahit sampai kapanpun. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk terus belajar menjahit. Apakah aku langsung berhasil? Tentu saja tidak. Aku gagal berkali-kali. Aku terus bangkit dari keterpurukan ini. Dan pada akhirnya, aku pun bisa menjahit. Tentu aku merasa sangat bangga pada diriku. Jika saja pada saat itu aku menyerah, mungkin tidak akan ada di titik sekarang. Mungkin aku tidak akan bisa menjahit dan tentu akan sangat menyesal. Sekarang aku percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Selain itu, jasa menjahit ibu semakin ramai. Ketika aku sedang menjahit, tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk. Ternyata orang itu dari desa sebelah. Ia memesan bendera karena ingin dipasang rumahnya untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia dan juga mengingatkan kita akan perjuangan pahlawan melawan penjajah. Ini saatnya
kita yang berjuang dengan menjadi kaum muda yang tidak mudah menyerah, tapi jadilah pemuda yang selalu memperjuangkan keinginan sampai tercapai, seperti halnya para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Sebentar. Ini ya Kak, bisa dicek terlebih dahulu. Ya. Ini jadi berapa ya? Jadi 50 aja. Sudah benar? Nah. Ini. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.